Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Kak Theo di Mental Keyboardist. Hari ini ya kita akan bahas ya satu topik, satu materi ya yang mungkin cocok banget nih untuk teman-teman semuanya yang baru pemula atau bahkan dari nol ya. Kita ada topik ya yang nanti akan kita bahas ya, apa saja yang harus dilakukan kalau kita belajar piano dari nol gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas kesalahannya, apa yang harus dihindari dan segala macam seperti itu. Oke, tapi saya nggak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya dari Madagaskar, namanya Kak Joro. Oke, beri tepuk tangan semuanya untuk Kak Joro. Halo semua. Boleh kenalan sedikit? Ya, lagi. perkenalkan nama saya Juru. Saya berasal dari Madagaskar dan saya sekarang sedang kuliah di Indonesia dan bergabung sama Mental Keyboardist. Iya, terima kasih sudah datang ya Kak Joro ya. Nah Kak Joro, jadi gini Kak Joro, banyak sekali ya pemula gitu ya, atau mungkin murid di Mental Keyboardist, atau yang tanya di sosmed, kalau misalnya saya belajar piano dari nol gitu ya, saya belajar piano mungkin baru pemula ya, kira-kira ya itu apa yang harus dilakukan. Terus kemudian ada yang tanya, Kak, kalau misalnya ini salah enggak ya, kalau misalnya itu salah enggak ya, nah dan gitu ya. Nah mungkin boleh nih Kak Joro dibahas kalau dari Kak Joro, kira-kira ya apa yang harus dipersiapkan nih kalau misalnya kita belajar piano dari nol? Apa Kak Joro? Silakan. Oke, mungkin pertama ya cukup siapkan sudut ruang yang nyaman dan tenang. Oke. Tapi jangan ruang kosong ya sama pianonya. Wah, takut. Ya. Terus kursi juga penting ini ya, usahakan sejajar dengan posisi piano, jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ya, seperti itu. Ya, ruangan penting ya, dan yang nggak penting juga punya piano. Wah, betul tuh, ya. benar. Punya piano nggak harus yang mahal-mahal, harga 2 atau 3 juta itu sudah bisa. Yang penting bunyi dulu ya. Ya, Kak untuk Joro ya. pianonya kamu bisa mulai dengan keyboard digital ya. Yang idealnya 61 tuh saya tahu 5 oktav. Tapi kalau bisa yang 88 tuh dengan tutsnya itu agak berat, biar feel-nya mirip sama piano asli gitu. Oke, sip. Betul, itu ya. Berarti ruangan harus enak, harus nyaman sama punya piano gitu. Oke, selanjutnya Kak Joro, apa? Yang kedua kira-kira? Yang kedua, kita harus punya tujuan. Ya, tujuan itu sangat penting ya. Nah, misalnya kamu ingin bisa main lagu Canon D dalam 3 bulan atau bisa main sambil nyanyi di akhir tahun. Nah, itu contoh tujuannya. Ya, itu sangat penting ya. Oke, nah tujuan atau goal atau target yang benar itu gimana Kak Joro? 1 tahun kah? 10 tahun kah? Atau minggu depan? Atau dalam 1 bulan, 1 minggu? Atau gimana kira-kira? Nah, itu semua itu benar. Nah, semua karena benar. ya kita bisa setting goal yang long term, goal yang jauh. Contoh 5 tahun saya sudah bisa main di konser. Contohnya, nah kalau saya mau main di konser sesudah 5 tahun, berarti dari sekarang saya bisa setting langkah demi langkah goalsnya. Contoh step-step kecilnya itu ya. Step-step kecilnya dari untuk mencapai tujuan besarnya. Contoh itu. Dari setiap hari saya mungkin hari pertama saya mau bisa mau latihan chord ya, progresi chord. Contoh dari progresi chord do, sol, la minor, fa. Contohnya contoh do sama tangan kiri, sol, la minor, fa. Nah, itu contoh satu ya. Kalau untuk contoh itu hari pertama itu, kalau sudah lancar, mungkin 2 hari gitu ya. contoh. Kalau semangat latihannya, contoh kita lanjut hari kedua bisa tambah tangan kirinya 151. 151 boleh. Contohnya Kak Joro. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Oke. Tangan kirinya ikut itu. Gerak ya, ikut gerakan hanya tangan kanan ya, fokusnya ya, benar, kalau benar. ini kanan dan kiri. Misalnya
kalau sudah bisa nih, yang pertama progressive chord udah, tambah tangan kiri udah. Nah, selanjutnya kira-kira apa nih Kak Joro? Selanjutnya mungkin ya udah lancar itu kita contohkan. Kita coba cari satu lagu dan belajar progressive chordnya sama yang tangan kirinya tadi. Nah, habis itu kita lanjut dengan melodi. Contoh kita ambil lagu Tanah Airku. Kita contoh ini melodi sama tangan kiri saja dulu. Contohnya seperti itu. Ya, berarti tadi ya jadi progressive chord ditambah tangan kiri, terus kemudian baru nanti tambah melodi. Ya, itu contohnya ya, tapi kita juga kadang punya target sendiri, punya plan sendiri bisa juga. Gitu ya. Berarti harus punya target. Sip. Sangat bermanfaat banget. Selanjutnya apa Kak Joro kira-kira yang ketiga? Yang ketiga itu yang kita harus hindari itu kesalahan umum ya. Cuma latihan lagu tanpa teknik. Kita harus punya teknik kalau belajar ya. Biar motivasinya juga tinggi ya. Jari harus dilatih biar tidak kaku. Nah, itu juga. Terus yang kedua. Ini belajar dari banyak video YouTube tanpa arah. Tanpa arah. Harusnya kita ikut satu metode saja. Karena kalau kita kan lihat di YouTube kadang kita saya mau ikuti permainannya contoh siapa artis A artis A. Nanti kan nggak ada langkah-langkahnya banyak yang dilompat ya. Nah, harusnya kita punya metode biar konsisten. Berarti kebanyakan nonton video YouTube contohnya ya, tapi nggak tahu nih yang penting mulai lihat dari mana aja gitu ya, nggak tahu mulai dari mana, nggak tahu step-stepnya yang benar. Sip, nangkep ya. Jadi itu yang harus dihindari. Selanjutnya apa nih Kak Joro kira-kira yang keempat mungkin? Yang keempat ini sangat penting ini. Kalau kita mau konsisten dengan latihan, kita harus join komunitas. Atau kelas yang punya mentor dan teman belajar. Support system gitu ya. Iya, kalau kita punya teman belajar, kita juga ada motivasi. Pasti. Ini ada teman saya. Kalau kita belajar sendiri, kita belajar sendiri aja. Gitu ya. Sendiri juga. Kalau sendiri-sendirian ya, jangan suka sendiri-sendirian. Ya, jangan suka sendiri-sendirian, bahaya ya. Kalau misalnya nih, saya punya teman Kak Joro, kita enak ya bisa sharing ya. Benar ini juga. mainnya bener nih, mainnya salah dan segala macam bisa saling. Oke. Berarti support system itu penting ya, dan kebetulan di Mental Keyboardist ada gitu ya. Nanti kita bisa berikan ya kalau teman-teman mau dibimbing gitu aman. Ya, contohnya kan kalau kita join di Mental Keyboardist, pasti punya target mingguan, misalnya hafal 4 chord minggu ini atau bisa main satu lagu anak-anak gitu. Jadi itu sangat penting untuk join komunitas. Sangat penting banget ya. Yang terakhir mungkin Kak Joro, yang kelima ya. Kalau misalnya ya nggak punya bakat gimana Kak Joro? Mungkin ada ya, Kak saya mau pengen belajar tapi saya nggak punya bakat nih, saya dari nol. Itu kira-kira gimana kalau dari Kak Joro? Penasaran kan? Faktanya 90% muridku bukan dari latar musik ya, tapi dengan sistem yang jelas mereka tetap bisa main piano dengan lancar. Ya kayak gitu ya. Jadi ya nggak usah mikir-mikir ya, cuman siapkan yang saya bilang tadi ya. Kuncinya mentor yang sabar, metode yang tepat, dan motivasi kamu tinggi ya. Jangan lupa pianonya ya. Sip. Ya, berarti 90% muridnya Kak Joro enggak punya latar belakang musik, dari nol semuanya ya. Dan ada yang usianya mungkin sudah senior, 70 saya dengar ada ya. Ada yang 70 lebih. 70 lebih. Wow. Masih bisa mereka, 1 bulan mereka bisa mengirimi chord ya. Pelan-pelan. Keren. Wah, motivasinya. Motivasinya tinggi. Ya, benar. Usia enggak jadi halangan. Sip. Ya, jadi udah kebayang ya teman-teman semuanya ya, yang tadi dibagikan Kak Joro ya. Ada beberapa tadi ya, ruangan nyaman, kita punya piano yang pertama harus, kedua punya goal ya, ada kesalahan tadi ya, kita terlalu banyak nonton video YouTube ya, keempat harus punya support system, terus kelima kalau nggak punya bakat itu tetap bisa. Nah, mungkin closing statement nih dari Kak Joro buat teman-teman yang pemula atau mungkin yang dari nol yang pengen belajar, apa ini kira-kira? Closing statement dari saya, kalau motivasi kamu udah tinggi, datang saja di Mental Keyboardist, kita siap bantu. Kalau kamu pernah merasa minder, ngerasa nggak bakat atau takut mulai, percaya deh, kamu nggak sendiri loh. Ada banyak mentor di Mental Keyboardist bisa
membimbing kamu. Hampir 90% murid di Mental Keyboardist itu mulai dengan start yang sama, tapi akhirnya bisa semua dengan lancar. Oke, sip. Ya, thank you ya Kak Joro untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Nah, tadi ya udah dijelaskan Kak Joro. Jadi nanti buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang pengen ya belajar piano dari nol gitu ya, berapapun usianya, tanpa bakat sekalipun tetap bisa, tetap kita bantu ya secara private, dan nanti harapannya bisa lebih lancar dan bisa lebih berkembang. Dan oke, ada promo ya, atau ada kabar yang unik banget nih, yang menarik banget. Jadi kalau nanti teman-teman masukkan kode promo piano pemula, nanti teman-teman akan dapat ya potongan harga, tapi hanya untuk 5 pendaftar pertama itu ya. Jadi pastikan langsung aja nanti klik link di deskripsi ya, langsung aja nanti akan dijadwalkan oleh admin, dan nanti gitu ya teman-teman bisa langsung belajar via online gitu ya. Thank you Kak Joro ya, untuk terima kasih hari ini ya. Sampai Kita ketemu lagi di lain video ya. Thank you teman-teman buat yang sudah lihat ya. Untuk video ini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita ketemu di lain video di Mental Keyboardist. Kita bukan sekedar belajar tapi berkembang.